Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan subhanallah, hari ini memang Allah limpahkan kepada kita semua rezeki, dan dengan rezeki itu kita infakkan di jalan Allah. Sedikit diberitahu bahwa bukan termasuk untuk riya, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Ini hanya untuk pancingan bagi kita yang selama ini ketakutan kalau kita infakkan harta, apa iya Allah balas. Hari ini nggak hanya motor ngasih kita. Ada salah satu hamba Allah memberikan pagi ini TV 2 unit disedekahkan, dan juga salah satu phone seluler. Dan yang lebih menarik lagi, hari ini ada yang sedekah sarapan pagi buat kita semua. Iya. Baik Ustaz, sebelum saya tanggapi ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya, Ustaz, ya. Ustaz Albar, Pak Ustaz Yusuf Mansur. Baik, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Haji Makbul Kemayoran. Wah, Oh, silakan ya. Pak Haji. Alhamdulillah. Saya cuma usul Pak Ustaz, Ya, kalau bisa sih waktu sholat subuhnya antum berjamaah tadi disiarin langsung aja, nggak usah iklan. mantep bener. Iya, Pak. Biar didengar nih sama manajemen TPI deh. Iya, makasih Pak. Ya cuma itu Subhanallah. aja Pak Ustaz. Mohon Siap. maaf lahir batin Pak Ustaz. Siap. Sama-sama. Baik Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, bener nih. Cakep. Kalau perlu gini, begitu pas azan subuh, kita jangan sholat dulu. Ya, biarin aja iklan lewat dulu. Kita sholat sunnah. Begitu segmen mulai, kita korbanin satu segmen buat sholat subuh. Itu kalau TPI kagak mau ngasih waktu, ya enggak? Kayaknya seru juga nih Kemayoran, boleh. Ya subhanallah ya. Ya emang saya kalimat yang begini nih yang ngademin hati kita. Kadang-kadang orang tuh subhanallah, saya kadang-kadang masih muda ya, suka kepancing emosi juga. Ya mohon maaf aja, namanya kita kan kadang-kadang suka datang lelahnya, suka datang capeknya. Saya memberitahu kepada jamaah, banyak-banyak terima kasih lah. Kita udah dikasih waktu 4:30 sampai 5:30. Ada orang nyinyir dan nembaknya kayak apa tahu gitu. Menyangka kita kagak sholat subuh, menganggap kita menghalangi orang sholat subuh berjamaah. Saya bilang ya sudah, saya sendiri menawaitukan acara ini untuk Indonesia bagian timur. Jadi saya pribadi demi Allah nih, saya ngomong pagi-pagi. Ketika dapat acara 4:30 sampai 5:30, memang kagak bingung. Bagaimana ya ntar orang-orang yang pada sholat subuh ya. Tapi setelah saya dialog sama guru-guru saya, mungkin kita juga punya guru nih ya, kita tanya sama guru kita. Salah satu guru kita ya istri kita, ibu kita, termasuk pimpinan-pimpinan di pondok pesantren Darul Quran. Bagaimana? Mereka bilang, ya sudah, Indonesia bagian timur sama timur banget. Iya, kan Indonesia bagian timur 1 jam sama 2 jam tuh. Ya kan? Papua 2 jam bedanya. Kita 5:30 di sono 6:30. Jadi istilahnya udah buat mereka dah. Sama kita ngincer, mudah-mudahan ada yang dapat setelah sholat subuh ujung-ujungnya atau awal-awalnya. Siapa tahu ternyata manisnya tuh di ujung sama di ujung, siapa tahu. Tapi omongan seperti Pak Masul di Kemayoran ini yang subhanallah ngademin hati bener. Kita ya yang emang datang dari gelap-gelap kayak kesiram air dingin gitu dengan sebab begini. Kan kita datang nih ada yang dari jam 2, 1:30, subhanallah dah. Mudah-mudahan Allah juga membalas ibu dan bapak punya langkah ke sini menjadi langkahnya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dikubur dosa-dosanya dan Allah berikan ampunan yang seluas-luasnya. Amin. Insyaallah. Amin. Baik Ustaz, ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Tangerang. Ya, hamba Pemulang, Allah di silakan. Kemang. Silakan. Saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Mansur. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz. Kalau sedekah itu, apa kita sebaiknya kemana ya kita mengsedekahkan harta kita itu? Baik. Terima kasih ya Ibu di Cuman itu, Pak Pemulang. Ustadz. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam. Baik, satu lagi. Assalamualaikum. 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 Ya, Ya, dengan Bapak siapa di mana? Di Cikarang. Ya, Iya, Pak. silakan. Silakan. Ya gini Pak Ustaz. Pak Ustaz, Ya. kita punya salah dulu. Saya yang selalu gitu. Sekarang saya mau bertobat. Nah, itu sekarang
yang mungkin sholat gitu. Nggak kedengeran ya. Ini Pak, bagaimana sholat kita tobat kita diterima gitu Ustaz? Nah, kita Ustaz. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Silakan Ustaz. Ya, saya betul-betul mohon maaf. Kalau pertanyaannya seperti ini nih, jadi saya tidak mendengar sama sekali. Ya. Suaranya seperti robot. Ya, buat jemaah yang mendengar di layar kaca, saya lagi bukan berarti kita berdua jadi kayak orang sombong kagak. Ya. Tapi emang kita nggak dengar gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dimaklumin dan betapapun udah berusaha nelfon itu adalah usaha ibadah. Insya Allah pertanyaannya menjadi pertanyaan yang menjadi barangkali sentilan buat yang dengar atau malah nasihat buat yang dengar gitu. Mengenai sedekah kemana? Kalau kemananya ini, kalau sedekah mah unik, sedekah mah terserah aja. Kalau saya tanya sama guru yang A, dia jawab begini, sedekah itu kepada yang kedengeran sama yang kelihatan. Maksudnya apa ya? Kalau ada yang didengar susah, ya dia aja dulu. Jangan yang nggak kedengeran kita cari-cari. Ada yang kelihatan aja dulu. Jangan sampai yang nggak kelihatan yang kita cari. Maksudnya apa? Ya supaya sedekah sama yang dekat. Ada lagi lebih aneh lagi. Saya pernah nanya sama salah satu kiai, salah satu ulama, dia bilang begini, sedekah yang afdol itu kepada al-ghani wal muttaqi, kepada orang kaya yang bertakwa. Lah kan bingung kita. Sedekah sama orang kaya yang bertakwa, bingung. Tapi setelah saya meresapi itu ya, benar juga ya. Kadang-kadang kan kita kan gini ya, sama perilaku orang-orang NU, katakan begitu ya, katakan nih kalau kita boleh kita nyebut lembaga. Sama perilaku orang-orang salafi, salafiyah, sama perilaku orang-orang yang tradisional. Kok sedekahnya sama kiai gitu ya, kadang-kadang kiainya kaya gitu. Pernah nggak ngelihat kayak begitu? Pernah. Ya, salam tempelnya sama kiai-kiai yang mobilnya banyak, sama yang rumahnya mewah. Subhanallah loh. Saya ngalamin sendiri ketika saya sekarang ini berada di posisi itu. Kalau kita cerita kaya, saya bohong lah kalau saya bilang saya miskin. Saya kaya gitu. Maksudnya kaya tuh udah lebih banget daripada dulu. Bukan kaya-kaya Rizal Bakri apa siapa, bukan. Tapi ya kita udah lebih dah. Kalau beli mobil bisa, kalau beli rumah bisa. Kemarin saya ke Kuala Lumpur beli helikopter. Beneran. Saya ke Kuala Lumpur tuh beli helikopter 2 lagi. Yang pakai remote tuh. Bukan. Lah, oleh-oleh buat anak, Ji. Kita ceramah, kita oleh-oleh anak-anak kita gitu. Lah, saya menyadari ya ketika orang pada bersedekah, bahkan atas nama saya pun, ini buat Ustadz Usuk Mansur. Subhanallah, itu kita bagiin rezekinya buat orang. Akhirnya saya pikir, bener juga ya. Kalaunya kita kasih sama yang kaya kan dia mah udah nggak butuh. Ketika dia nggak butuh dan dia memahami bahwa sedekah ini saluran orang lain, ya lewat gitu. Ketika kita butuh kan kita kantongin sebentar gitu, kantongin dikit. Coba ya, kalau yang motong kambing, yang motong sapi, waktu Idul Adha, itunya haji yang kaya, insya Allah dia nggak panggil anaknya tuh. Maaf, belum tentu juga begitu, belum tentu hitam putih kayak begini. Tapi hampir rata. Kalau yang motongnya ini yang susah punya, dia panggil anaknya dulu, nih pisahin dulu buat mak lo. Gitu. Emangnya halal sih, satu paha begitu kira-kira kan, satu potong halal banget. Itu emang jatah yang motong boleh. Tapi yang jadi persoalan kan, yang lain dulu, yang lain udah kelar baru kita. Tapi nggak bisa begitu kalau emangnya kita ini susah. Nah jadi beda-beda tuh, jawabannya beda-beda. Ini bukan jawaban saya, tapi ini jawaban para alim ulama yang dulu saya belajar sama dia. Ada lagi jawaban alim ulama yang demennya ke masjid aja. Ada yang nggak demen sama masjid, ada. Ya saya nanya sama satu kiai lagi, Abah bagaimana kalau sedekah ke masjid? Cek di sana, masih ada nggak madrasah? Kalau masih ada madrasah, udah